Assalamualaikum Bu Sri. Apakah Bu Sri hari ini ada waktu senggang nih? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami nih Bu akhir-akhir ini. Waalaikumsalam. Iya Bu Yitma. Kebetulan hari ini saya sedang jam senggang Bu. Apa nih Bu Yitma yang ingin diceritakan? Apa yang nanti bisa saya bantu Bu Yitma? Oke. Alhamdulillah kalau Bu Sri ada kesempatan ya, karena saya juga rasanya sudah mengganjal sekali ingin cerita. Akhir-akhir ini saya sudah mulai kewalahan Ibu dengan aktivitas saya. Mhm. Dari tugas saya sebagai guru harus menyiapkan media di kelas. Kemudian saya juga saat ini sebagai pembina OSIS, dan karena ini musim muludan ya Bu, di daerah saya itu harus ada kegiatan muludan Iya. gitu. Dan yang ketiga, saya itu untuk mengerjakan di LMS Bu, itu rasanya tuh saya keburu-buru terus Bu. Mmm. Nah, dan hal tersebut itu membuat saya itu gemrungsung, gimana nggih, keburu-buru gitulah, Oh ya. gitu nggih. Jadi, Bu Yitma sedang merasa kewalahan begitu ya dengan tugas sekolah dan juga pelatihan guru penggerak itu ya Bu Yitma? Iya Bu. Jadi, ya memang agak berat sih Bu Yitma melihat kegiatan yang sepadat itu. Jadi kira-kira yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini apa Bu Yitma? Saya mengharapkannya sih nopo nggih Bu, mengharapkan solusi lah atas permasalahan yang sulitnya saya untuk mengatur waktu dari kegiatan sekolah hingga mengerjakan tugas-tugas dari LMS itu Bu. Oh begitu. Nggih. Menurut Bu Yitma, menurut Bu Yitma ya, hal apa saja yang menurut Bu Yitma susah untuk mengatur waktunya itu? Apa ya Bu, kalau menurut saya itu yang menyebabkan saya kesulitan mengatur waktu itu ya banyak sekali Bu. Dari benturan antara saat saya mengajar dan mendampingi anak-anak OSIS gitu untuk mempersiapkan kegiatan sekolah. Terkadang juga saya menjadi tidak konsentrasi Bu ketika saya sedang mengajar gitu nggih. Sementara itu tugas-tugas di LMS ya yang semakin kesini itu membuat semakin saya tergopoh-gopoh gitu dan menyita waktu. Belum lagi kan saya juga ibu rumah tangga ya Bu, kegiatan rumah juga kan harus terselesaikan. Seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu. Oke. Nah, kira-kira dari banyaknya kegiatan, nah kira-kira kegiatan mana yang paling menyita waktunya Bu Yitma? Kegiatan yang paling menyita kegiatan saya itu menurut saya saat mengerjakan tugas di LMS Bu. Karena saya betul-betul merasa dikejar-kejar. Istilahnya saya itu sistemnya SKS Bu, sistem kebut semalam. Jadi kalau tidak dikejar ya seperti itu, akhirnya menumpuk dan saya akan tertinggal dengan teman-teman kalau saya tidak mengejarnya. Sehingga saya sering bergadang seperti itu karena saya kerjakan LMS itu di malam hari. Kemudian keesokan harinya itu saya merasa kok badan saya lelah ya Bu. Jadi mengganggu ketika saya mau mengajar ataupun ketika saya mau melakukan aktivitas di sekolah itu saya sudah kurang tenaga seperti itu. Kemudian semuanya juga menjadi terburu-buru gitu loh Bu. Jadi begitu ya. Jadi, Bu Yitma ini mengerjakan tugas di LMS malam hari sehingga bergadang, begitu? Iya Bu, itulah maka saya mudah mengantuk, kemudian saya juga apa nggak kurang semangat gitu saat mengajar di kelas dan kegiatan-kegiatan di sekolah itu Bu. Oke. Jadi selain mengantuk, kira-kira ada lagi tidak dampak dari Bu Yitma yang sering bergadang tersebut? Ada sih Bu, ini kesehatan saya Bu. Yang terlihat itu saya juga mulai nopo nggih terganggu sama asam lambung saya karena dengan seperti itu kan saya tidak memperdulikan waktu makan saya dan istirahat saya Bu. Yang penting tugasnya beres seperti itu. Oh, iya. Oke. Oh, jadi lumayan banyak juga ya Iya, dampaknya ya dari, terutama dampak negatif dari Bu Yitma yang sering bergadang itu,
Baiklah Bu Yitma, jadi saya sepakat dengan Ibu mengenai penundaan mengerjakan tugas di LMS itu bisa berakibat tugasnya akan menumpuk dan pasti akan menyebabkan beban pikiran juga nanti ya Bu ya, karena Iya, tugasnya menumpuk itu ya. iya Bu. Lalu menurut Bu Yitma, apa rencana yang harus Ibu lakukan agar Bu Yitma tidak bergadang lagi untuk mengerjakan LMS atau mengerjakan tugas itu? Apa ya Bu? Eh Kalau untuk yang LMS, mungkin nih saya bisa mengerjakannya pada saat siang hari nopo nggih. Kemudian saya juga akan mengira-ngira ketika jam saya sedang kosong itu saya sudah mau mulai mipil-mipil buka di LMS. Jadi untuk kegiatan yang malam jadi berkurang. Mungkin itu nggih, Bu. Oh, oke. Kalau boleh tahu, apakah Bu Yitma masih punya kesempatan untuk masuk mengajar juga? Kalau masalah mengajar, mungkin saya tetap masih bisa masuk ke kelas nggih. Tetapi begini, saya mungkin akan berkolaborasi dengan pembina OSIS yang lainnya untuk apa nggih? Untuk membantu saya mendampingi anak-anak mungkin nggih Bu. Jadi kegiatan sekolah saya juga terselesaikan, saya juga mengajarnya itu nggih tidak terburu-buru dan tidak tergopoh-gopoh. Mungkin itu ya Bu ya. Oke, mantap sekali nih rencana Bu Yitma. Nah, sekali lagi nih Bu Yitma, komitmennya. Nah, yang saya tanyakan itu komitmen terhadap rencana Ibu ini apa ini? Mungkin saya tetap akan berkomitmen untuk selalu mengerjakan LMS di siang hari itu, Bu. Sedikit demi sedikit lah Oke, ya, saat saya ada waktu luang, jam kosong, itu akan saya gunakan sebaik mungkin. Kemudian untuk sebagai pembina OSIS saya bisa berkolaborasi dengan tim saya ya, Bu, untuk membantu menyelesaikan kegiatan-kegiatan mungkin yang berhubungan dengan anak-anak tersebut. Kemudian semua tugas kayaknya akan terlaksana dan saya tidak akan terburu-buru dan gembrungsung. Kayaknya itu, Bu. oke, oke. Nah, itu hebat sekali Bu Yitma. Nah, saya sangat mendukung kalau Bu Yitma mempunyai rencana seperti itu. Nah, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Yitma. Begitu Bu Yitma. Oke. Terima kasih Bu Sri atas waktunya untuk sharing-sharing ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas nggih Bu nggih dan tanggung jawab kita Iya. dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu, saya sudah lega ini dengan apa yang sudah Ibu berikan. Mungkin akan saya laksanakan mulai besok gitu. Terima Oke, kasih ya. sekali Bu Sri. Terima kasih kembali Bu Yitma. Sukses ya Bu Yitma Nggih, ya. siap. Nggih, Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri Rahayu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Yitma. Kurang kurang bersemangat ini Bu Yitma. Kurang semangat? Kenapa, Bu? Kalau boleh tahu masalah apa yang membuat Bu Sri itu kurang semangat hari ini? Saya itu sedang mengalami suatu permasalahan di kelas saya, begitu Bu Yitma. Oh, begitu. Iya. Kalau misalkan Bu Sri ada waktu nih, mari kita bisa berbincang-bincang sebentar gitu mengenai permasalahan yang sedang Bu Sri hadapi di kelas. Oke, alhamdulillah Bu Yitma kalau Bu Yitma berkenan untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya. Iya, Gitu Bu Yitma. nggih. Bu Sri, kira-kira nih masalah seperti apa yang sedang Bu Sri hadapi begitu. Kemudian apa yang bisa saya bantu dan kira-kira itu dari percakapan kita itu apa yang diharapkan dari Bu Sri nantinya? Jadi begini Bu Yitma, saya tuh mengalami permasalahan di kelas dengan salah satu anak. Nah, anak ini itu terlalu aktif, kemudian
dia suka berbuat yang jahil gitu ya, menjahili teman-temannya. Terus yang paling uh, membuat saya resah itu dia sering berkata kasar gitu Bu Yitma. Jadi Gitu nggih. dengan pelakuan anak yang seperti itu, kelas jadi susah dikondisikan. Jadi pembelajaran anak-anak yang lain juga otomatis terganggu. Kemudian saya berharap dari perbincangan kita kali ini saya bisa menemukan solusi bagaimana saya bisa mengkondisikan anak ini supaya nanti pembelajaran di kelas juga bisa berjalan dengan baik. Gitu Bu Hikmah. Oh iya. Jadi permasalahannya itu tentang anak yang terlalu aktif di kelasnya gitu ya dan mengganggu Betul, temannya. ya, Nah, betul, ya. kira-kira nih Bu, menurut Bu Sri, apa sih yang menyebabkan anak tersebut aktif dan mengganggu temannya? Mungkin ya Bu Yitma, ini sih saya pernah mendengar itu bahwa anak ini itu sering ditinggal ibunya gitu karena ibunya atau orang tuanya itu terlalu sibuk, maka anak ini sering merasa sendiri gitu, merasa sendiri di rumah. Kemudian dia mungkin ya karena dia biasa ditinggal di rumah sendirian, mungkin dia kurang perhatian dan dia bisa melampiaskan kekesalannya itu mungkin ya dari kepada teman-temannya itu. Ya jadi intinya dia sering ditinggal sama ibunya gitu sama orang tuanya. Oh, gitu nih. Kira-kira Iya. selain ditinggal orang tuanya nih, apa sih penyebab anak itu menjadi seperti itu, Bu? Mungkin gini Bu Yitma, karena dia itu sering ditinggal di rumah sendirian, terus dia kan bergaulnya, bertemannya kalau di lingkungan rumah itu sama teman-teman yang lebih besar, usianya tuh lebih tua. Jadi mungkin itu ya yang menyebabkan dia tuh bicaranya tuh agak kasar gitu daripada teman-teman yang lain. Nah, itu sebenarnya membuat saya resah itu Bu Yitma. Gitu nggih. Nah, menurut Bu Sri nih, dari permasalahan tersebut, sekarang tingkat perlakuan kurang baik anak tersebut ada di level berapa nih, Bu? Kemudian rencana Bu Sri untuk menaikkan level itu ke angka berapa? Menurut saya anak tersebut berada di level 5 dari level 10 ya Bu. Nggih. Kemudian saya tuh untuk di tahap awal inginlah menaikkan dia tuh pada level 7 gitu sebagai langkah awal untuk bisa memperbaiki sikapnya gitu. Nah, Kita bertahap nanti. nggih, baik. Apa yang bisa Bu Sri lakukan nih untuk mengatasi anak tersebut gitu ya, supaya anak yang lain itu tidak merasa terganggu dengan sikapnya yang di kelas seperti itu. Begini Bu Yitna, sebenarnya saya sudah merencanakan untuk bisa melakukan pendekatan secara khusus kepada anak tersebut. Kemudian setelah saya melakukan pendekatan secara khusus, saya akan mencoba menghubungi orang tuanya. Saya juga akan berkomunikasi secara santai gitu ya dengan orang tuanya tentang permasalahan si anak ini. Saya akan konfirmasi lah sebenarnya bagaimana sih perlakuan anak ini di rumah gitu. Kemudian saya akan tanya apakah benar anak ini sering ditinggal sehingga menyebabkan dia berperilaku seperti itu. Gitu. Kemudian juga saya akan ya intinya mengadakan kolaborasi lah, bagaimana kolaborasi sebagus mungkin antara guru dan juga orang tua dalam menangani permasalahan anak ini. Itu Bu Yitma. Oke, gitu nggih. Begini Bu Sri, bolehkah saya memberikan sedikit saran untuk permasalahan tersebut? Boleh dengan senang hati atau kalau Bu Yitma ada gitu ya. Oke. Boleh. Gini sih Bu, bagaimana jika anak tersebut itu diberi kegiatan atau sesuatu yang mungkin dapat dikerjakan untuk mengalihkan saja Bu, mengalihkan perhatian untuk menjahili temannya. Mungkin bisa dengan permainan kesukaan dia atau kegiatan lain yang membuat anak tersebut itu menjadi asik dengan apa yang dilakukannya sehingga dia lupa dengan temannya seperti itu. Mm-mm. Itu sih mungkin Bagus Bu. sekali. Ya, itu Oke. ide yang bagus ya Bu Yitma. Terima kasih nanti akan saya terapkan itu. Oke. Nanti saya akan mencoba mencari kegiatan yang bagaimana yang mungkin anak tersebut asik ya sehingga akan mengalihkan perhatiannya tidak ganggu temannya lagi. Oke. Itu Bu Yitma. Oh, baik, baik. Oke. Nah, jadi kira-kira nih Bu Sri mau melakukan rencana ini mulai kapan nih?
Insya Allah, saya ingin cepatnya Bu Itma. Jadi dalam minggu ini insya Allah akan saya laksanakan tuh rencana saya supaya tentunya permasalahan anak ini bisa segera teratasi begitu. Oke, baik, baik. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Sri. Semoga bisa terlaksana dan akan membuahkan hasil begitu nggih dari sesuai dengan keinginan Bu Sri tersebut. Iya, iya. Terima kasih Bu Itma. Oke. Lalu menurut Bu Sri nih untuk melaksanakan hal tersebut, kira-kira siapa saja nih yang bisa mendukung terlaksananya rencana ini? Tentu saja dalam melaksanakan rencana ini saya perlu dukungan dari kepala sekolah, karena juga kepala sekolah nanti akan memberikan penguatannya terhadap rencana saya. Kemudian di tempat saya itu ada guru agama, jadi khusus guru agama yang memantau perkembangan agamanya itu nanti saya akan ajak untuk berdiskusi. Kemudian ada juga guru bantu dua nanti yang membantu saya mengkondisikan di dalam kelas. Nanti akan saya ajak untuk bisa membantu saya dalam melaksanakan rencana ini Bu Hikmah. Oh, oke. Nah, ternyata dengan menggunakan pendekatan secara khusus dan berkolaborasi dengan guru PAI nggih Bu dan orang Iya, tua tentunya dapat menjadi salah satu solusi nih untuk masalah dari keaktifan anak tersebut. Begitu ya Bu ya? iya, iya, iya. Uh, Nggih Bu, jadi terima kasih sekali nih waktu ini karena dengan saya berbincang-bincang seperti ini akan menghadirkan solusi ya Bu. Saya bisa mencurahkan kegundahan saya Oke, gitu. oke, oke. Jadi ya terima Alhamdulillah. kasih untuk waktunya gitu Bu Baik, Yitma. alhamdulillah ya Bu Sri. Jadi sudah ada solusi nih. Kemudian dengan perbincangan kita ini, kalau begitu selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya izin pulang dulu ya Bu Sri. Oke, Oke, assalamualaikum. terima kasih Bu Yitma. Sama-sama. Waalaikumsalam.